Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji cari masyarakat kon. Mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Tak aku nabi-nabi dhisik ku tongkat ta apa mat. Jadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi buah, kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro, kan ya seru lah. Misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk, terus likui faksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Jawab pengiran dulu lucu, dia matke jok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Karena ngetok wit kan gampang tongkat, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol ora. Ya jajal to kate Musa tak kene kowe. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh. Sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana yadunudunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi daniah terus ditakhfif hamzah jadi ya daniyah terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat itu jenenge dunya. Kemaknane dunya saiki, dana itu maknane dekat. Akhirat nanti. Sungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu, pokoknya ngomongnya sudah ndin-ndin. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Wali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia gue swelek terus dia ini biasa lah orang sufi itu sembilan dewian terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu pemangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri. Terus kata beliau, Sal Sayyidah, Sal Hadas Sayyid, kamu tanya Hadas Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya Sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan
Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu dzurriyyah Nabi, kalau Sayyid Sa'adatus Sufiyah itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia ngarah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih DWA, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Pendekne roh dilingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Mau tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrim, makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham, ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu dua status napa? Siji masru'atul akhirah, dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak radi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki
amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat terus ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ora ini kan ketara nak. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Penyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek ke. Cuma aku loh pengurus bora sebenarnya. Tapi gak ada rencana aku daftar jadi panitia apa akhirat. Tapi kira rata syafaat dia biar no karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang faqih fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Ya nak protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Dari sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat ta ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa salat ala kali Jogo ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa.
Sing sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko ning kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbok rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean kedeane neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu? Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, khusus ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno jadi calon presiden. Nak kemen jadi negara tahlil. Karena dekne piye, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur? Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, suamimu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang untung saiki ndek bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau gerutu tok? Banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter, zaman itu pun di demo.
Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di mereka cek urip pantes di demo es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng, Mat. Kalau aku nabi-nabi dhisik ku tongkat apa Mat. Jadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen dia tongkat tahu Nabi tua, kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro, kan ya seru lah, misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk, terus likui faksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Jawab pengiran dulu lucu, dia matke jok tongkat, gampang lah masalah tongkat, karena ngetok wit kan gampang tongkat itu, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal to kate Musa tak kena kowe. Yo ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh. Sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae wong nak trep berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono, kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya, kadang ya wong komentar. Wis wae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Mbok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo misalnya saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya tidak juga kan, sarahku kayak gini nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jawab pangeran we awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara ini kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkatnya biasa kan, sing kodang ke wonge. Lah saiki cek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Swabet terus likuifaksi tutup swabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh begitu. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Dalam melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen ae milih ndi? Apa rasa dadi wali? Gak usah ya.
Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lancar bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak sing wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kok kasut to. Nek kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi masjid untuk pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, wa salunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Dikritik aku enak aku kualat, aku ra wali kok ngritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a ajaba wa insya'al lah. Kalau Allah menghendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh
rikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu gak mau disuruh sa'i. Ndak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan.